Tabiat Bupati Konsel yang malah somasi Guru Supriyani gegara cabut surat damai. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga semakin jadi sorotan terkait kasus Guru Supriyani. Surunudin malah melayangkan somasi kepada Guru Supriyani, imbas pencabutan surat damai dengan Aibda WH. Surunudin Dangga keberatan dengan alasan Supriyani mencabut kesepakatan damai sehari setelah perdamaian yang digelar di rumah dinas Bupati tersebut. Seperti diketahui, dalam suratnya, Guru Supriyani beralasan pencabutan itu karena dia berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Hal inilah yang dinilai pihak Bupati sebagai pencemaran nama baik. Dalam hal ini perbuatan saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan, tulis salinan surat somasi yang diperoleh tribunnews.ultra.com pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Keputusan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga jadi sorotan setelah menarik Sudarsono dari jabatan Camat Baito. Penarikan Sudarsono ini diduga merupakan imbas dari kasus Guru Supriyani. Menurut klarifikasi Surunudin, Sudarsono tidak dicopot, namun hanya ditarik sementara dari posisi Camat Baito. Menurut Surunudin, penarikan sementara Sudarsono ini demi memberikan pembinaan kepada Camat Baito tersebut. Tidak ada pencopotan, dia hanya ditarik untuk dibina, kata Surunudin saat konferensi pers di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Surunudin juga mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan, dari segi menyediakan fasilitas rumah hingga kendaraan. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Dua polisi terancam dipatsuskan. Imbas minta uang damai ke Supriyani. Kapolsek Baito, Ibdami, dan Kanit Reskrim, diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. Dua polisi itu diduga melanggar kode etik karena ada indikasi meminta uang 2 juta rupiah dalam penanganan kasus Guru Supriyani yang dituding menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini dua oknum anggota sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.ultra.com. Meski diperiksa, baik Ibdami dan masih tetap menjalankan tugas di Polsek Baito. Apabila nantinya hasil pemeriksaan kode etik menunjukkan bersalah, akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, kata Soleh. Patsus sendiri merupakan prosedur dijalankan Provos terhadap polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Aturan Patsus tertuang dalam Peraturan Kapolri, Perkap, Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Pasal 1 ayat 35 tertulis Patsus dimaksud dapat berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal, atau tempat ditunjuk atasan yang menghukum. Saat ini, kata Soleh, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Awalnya permintaan uang 2 juta rupiah tersebut terjadi saat kasus Guru Supriyani bergulir di Polsek Baito. Jumlah uang itu diduga bertambah, bahkan hingga 50 juta rupiah. Uang tersebut diminta kepada keluarga Supriyani agar kasus dihentikan. Polda Sultra baru mendapatkan bukti permintaan uang 2 juta rupiah. Sementara itu, uang 50 juta rupiah masih pendalaman penyidik dan mencari bukti kuat saksi. Sudah cross-check soal permintaan uang 50 juta rupiah, tapi belum terlihat indikasinya ada, perlu penguatan dari kepala desa dan saksi lainnya, ungkap Soleh. Selain itu, Soleh mengatakan pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah saksi seperti Kepala Desa Wonuwaraya, Supriyani dan suaminya. Semua pihak kami periksa. Mengklarifikasi soal permintaan uang itu, beber Kabid Propam Polda Sultra. Kesepakatan damai berbuntut panjang. Supriyani ngaku tak tahu isi surat. Setelah mencabut surat damai dengan Aibda WH,
Supriyani harus kembali menghadapi masalah baru. Kali ini, ia digugat Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga. Melalui bagian hukum pemerintah kabupaten, Pemkab, Konsel, Surunudin melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi tersebut menyusul surat pencabutan kesepakatan damai oleh Supriyani pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani mencabut kesepakatan damai itu karena merasa berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa. Selain itu, Supriyani juga mengaku tidak mengetahui surat kesepakatan damai yang ditandatanganinya. Dalam hal ini perbuatan saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Tulis salinan surat somasi yang diterima tribunnews.ultra.com, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa saudari untuk menyepakati surat dimaksud, yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan, serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Lanjut surat itu. Seiring surat somasi tersebut, Pemkab Konsel juga mendesak Supriyani untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf. Pemkab juga meminta Supriyani mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Oleh karena itu, kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam. Tulis surat itu. Jika Supriyani tak memenuhi permintaan tersebut, Pemkab Konsel tak segan menempuh jalur hukum. Supriyani dituding melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 dan Pasal 311 Ayat 1 KUH Pidana. Guru Supriyani mengaku terpaksa menandatangani surat kesepakatan damai dengan Aibda WH dan istrinya selaku keluarga korban. Supriyani mengklaim tak mengetahui adanya agenda perdamaian yang digelar pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Mulanya, Supriyani berniat mendatangi Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Namun, tiba-tiba ia dipanggil Surunudin. Di rumah jabatan Surunudin, Supriyani justru diminta berdamai dengan Aibda WH dan istrinya. Dalam momen tersebut, tampak Supriyani dan istri Aibda WH, NF, berpelukan. Supriyani pun sempat menandatangani surat damai. Akan tetapi, ia akhirnya mencabut surat kesepakatan damai itu lantaran merasa tertekan. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelas dia. Ia dipanggil Pak Bupati, dan saya disuruh mempertimbangkan itu. Atur damai. Dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, katanya. Sepucuk surat sempat disodorkan kepada Supriyani. Tanpa mengetahui isinya, Supriyani langsung menandatangani surat tersebut. Saya di situ. Pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Aku Supriyani. Supriyani akhirnya mencabut surat kesepakatan damai yang sempat ditandatanganinya melalui surat yang ia tulis tangan. Supriyani mengaku terpaksa sempat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024, tulisnya. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat tersebut.